Hai, pernahkah kamu masuk ke sebuah toko yang begitu besar, penuh dengan furnitur bergaya rapi, aroma meatball menguar dari restoran di sudut gedung, dan kamu keluar 2 jam kemudian dengan troli penuh belanjaan. Padahal, kamu hanya berniat membeli 1 lampu meja. Yap, itu adalah IKEA. Tapi, di balik pengalaman berbelanja yang begitu menyenangkan, tersimpan sebuah mesin bisnis yang luar biasa kompleks. Sebuah ekosistem global yang mencakup desain, manufaktur, logistik, waralaba, pemasaran, dan keberlanjutan yang semuanya berjalan secara bersamaan di lebih dari 60 negara di seluruh dunia. Kita akan mempelajari IKEA sebagai studi kasus perusahaan multinasional. Mengapa IKEA? Karena IKEA adalah contoh yang hampir sempurna dari perusahaan yang berhasil menjual produk seragam di seluruh penjuru dunia. Tetapi tetap relevan, tetap terasa dekat di setiap pasar lokal yang dimasukinya. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita mulai dengan beberapa fakta yang mungkin belum kamu ketahui tentang perusahaan IKEA. Fakta pertama, per tahun fiskal 2023, IKEA mengoperasikan lebih dari 460 toko di lebih dari 60 negara dan menerima sekitar 775 juta kunjungan ke toko fisik plus 4,3 miliar sesi kunjungan ke website mereka dalam 1 tahun. Fakta kedua, total pendapatan IKEA pada tahun fiskal 2023 mencapai sekitar 47,6 miliar euro. Itu setara dengan lebih dari 800 triliun rupiah. Fakta ketiga, IKEA lahir di Swedia, tepatnya di sebuah desa kecil bernama Agunnaryd. Tetapi kantor pusatnya secara resmi berlokasi di Delft, Belanda. Bukan di Skandinavia, bukan di Stockholm, melainkan di Belanda. Fakta terakhir, nama IKEA adalah akronim. I untuk Ingvar, nama pendiri, K untuk Kampart, nama belakang, A untuk Elimtard, nama pertanian tempat ia tumbuh, dan E untuk Agunnaryd, nama desa asalnya di Swedia Selatan. Kita akan mundur ke tahun 1943. Di sebuah desa kecil di wilayah Småland, Swedia Selatan, seorang remaja berusia 17 tahun mendirikan sebuah usaha kecil namanya Ingvar Kamprad. Ia menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti pensil, bingkai foto, dompet, jam tangan, dan lain-lain kepada tetangganya menggunakan sepeda. Pada tahun 1948, IKEA mulai menjual furniture. Dan pada tahun 1958, toko IKEA pertama dibuka di Älmhult, Swedia. Tapi inovasi terbesar IKEA datang pada tahun 1956 ketika seorang desainer IKEA tidak sengaja memotong kaki meja agar muat di dalam mobil untuk dibawa pulang. Dari kejadian sederhana itu, lahirlah konsep yang mengubah industri furniture dunia, flat pack furniture, furniture yang dikemas datar dan dirakit sendiri oleh pembeli di rumah. Konsep ini bukan sekedar inovasi desain, ini adalah keputusan bisnis yang jenius. Dengan kemasan datar, biaya pengiriman turun drastis karena lebih banyak produk bisa masuk ke dalam satu kontainer. Inilah fondasi dari apa yang IKEA sebut sebagai democratic design. Democratic design adalah filosofi inti IKEA yang berdiri di atas 5 pilar yang harus hadir secara bersamaan dalam setiap produk. Fungsi yang benar-benar berguna dalam kehidupan sehari-hari, kualitas yang tahan lama, desain yang estetis, keberlanjutan yang ramah lingkungan, dan harga yang terjangkau oleh sebanyak mungkin orang. Bukan 4 dari 5,
Bukan juga 3, semua 5 pilar harus tetap ada dalam IKEA. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling kompleks, tapi juga paling menarik dari seluruh video ini, yaitu struktur organisasi global IKEA. Struktur IKEA tidak berdiri dalam satu entitas tunggal, melainkan dalam sistem yang berlapis dan saling terhubung. Bayangkan sebuah piramida dengan 4 tingkatan utama. Di puncaknya, terdapat kantor pusat global dengan 2 entitas besar yang menjadi fondasi sistem ini, Inter IKEA dan Ingka Group. Di bawahnya, terdapat pembagian divisi regional yang mengelompokkan operasi IKEA ke dalam kawasan-kawasan besar dunia. Turun lagi ke tingkat berikutnya, ada cabang negara seperti IKEA Jerman, IKEA Amerika Serikat, IKEA Indonesia, dan puluhan negara lainnya yang menjadi bagian dari jaringan global ini. Dan di lapisan bawah, terdapat unit lokal, toko fisik, planning studio, distribution center, serta platform digital yang tersebar di berbagai kota dan berinteraksi langsung dengan konsumen setiap hari. Struktur inilah yang menopang lebih dari 460 toko di lebih dari 60 negara dengan menjaga semuanya tetap berada dalam satu sistem yang terintegrasi meskipun tersebar di berbagai dunia. Sekarang, mari kita lihat lebih dekat bagaimana setiap lapisan ini sebenarnya bekerja. Entitas pertama ialah Inter IKEA Group yang berkantor pusat di Delft, Belanda. Meskipun secara hukum terdaftar di Luxembourg, Inter IKEA adalah pemilik dari segalanya yang membuat IKEA menjadi IKEA. CEO-nya yang saat ini adalah John Abrahamsson-Hink. Di grup ini mempekerjakan sekitar 21.000 orang di seluruh divisinya. Inter IKEA terbagi menjadi 3 fungsi besar. 1. IKEA of Sweden yang mengelola riset, desain, dan pengembangan produk dari markas di Älmhult, Swedia. IKEA Supply yang mengelola rantai pasokan global dengan jaringan pemasok di lebih dari 50 negara. Dan 3. IKEA Industri yang memiliki dan mengoperasikan fasilitas produksi sendiri, terutama untuk komponen berbahan kayu di berbagai negara Eropa. Siapapun yang ingin membuka toko dengan nama IKEA dimanapun di dunia ini harus mendapatkan lisensi dari Inter IKEA Group dan membayar royalti sebesar 3% dari total penjualan produk mereka. Entitas kedua adalah Ingka Group yang berkantor pusat di Leiden, Belanda. Ingka Group adalah operator toko IKEA terbesar di dunia, mengoperasikan sekitar 389 toko di 32 negara per tahun fiskal 2023. Di bawah kepemimpinan CEO Jesper Brodin, Ingka Group mempekerjakan sekitar 172.000 orang yang secara internal disebut CEO Workers, bukan Employees, sebagai cerminan budaya kerja yang lebih setara. Total pendapatan Ingka Group pada FY 2023 mencapai sekitar 44,6 miliar euro, dan yang paling menarik, Ingka Group dimiliki oleh Stichting Ingka Foundation, sebuah yayasan nirlaba berbasis di Belanda, bukan korporasi publik, tidak terdaftar di bursa saham manapun, tidak memiliki pemegang saham konvensional. Ini memberi IKEA kebebasan luar biasa untuk berpikir dan berinvestasi jangka panjang tanpa tekanan pasar modal. Satu lapis di bawah kantor pusat global, ada struktur regional yang menjembatani kebijakan global dengan realita pasar setempat. Kawasan Eropa adalah yang terbesar, 28 negara sekitar 290 toko menyumbang sekitar 60% dari total penjualan global. Kawasan Asia Pasifik tumbuh paling cepat, dengan Tiongkok sebagai motor utamanya 37 toko dan target 100 toko pada 2030. Kawasan Amerika
berpusat di Amerika Serikat dengan 52 toko dan pendapatan sekitar 5,8 miliar dolar, dan kawasan Timur Tengah dan Afrika hampir seluruhnya dioperasikan oleh franchise. Di level negara, IKEA menggunakan dua model. Pertama, subsidiari yang langsung milik Inka Group, diterapkan di pasar besar dan stabil seperti Jerman dengan 54 toko dan pendapatan sekitar 5,3 miliar euro per tahun. Ialah pasar terbesar IKEA di dunia. Amerika Serikat mengoperasikan 52 toko di 35 negara bagian dengan pendapatan 5,8 miliar dolar. Tiongkok beroperasi sebagai joint venture dengan komitmen investasi 1,3 miliar euro hingga 2030. India masuk pasar 2018, Hyderabad dengan target 25 toko pada 2025. Kedua, model waralaba untuk pasar dengan risiko tinggi seperti Timur Tengah dan Indonesia. Di lapisan terbawah piramida, ada unit-unit yang paling dekat dengan konsumen seperti toko fisik, planning studio, distribution center, dan platform digital. Secara global, rata-rata luas satu toko IKEA adalah 28.000 meter persegi, setara dengan 4 lapangan sepak bola. IKEA menawarkan sekitar 9.500 produk unik dalam katalognya, dan setiap tahun toko-toko IKEA di seluruh dunia menerima sekitar 775 juta kunjungan fisik, sementara websitenya diakses dalam 4,3 miliar sesi online. Pendapatan dari saluran e-commerce kini sudah mencapai sekitar 30% dari total penjualan global. Oke, sekarang kita akan mempersempit lensa kita dan melihat IKEA dari perspektif yang paling dekat dengan kita, yaitu Indonesia. Di Indonesia, IKEA dioperasikan oleh PT Hero Supermarket Tbk, sebuah perusahaan retail yang kini berada di bawah naungan DFI Retail Group, yakni sebuah konglomerasi retail besar yang berbasis di Hong Kong. DFI Retail Group juga merupakan perusahaan induk dari jaringan supermarket Giant dan gerai kecantikan Guardian. PT Hero Supermarket Tbk adalah franchise resmi IKEA untuk wilayah Indonesia. Saat ini terdapat 3 toko IKEA yang beroperasi di Indonesia. Pertama, IKEA Alam Sutera di Tangerang Selatan dibuka Oktober pada tahun 2014 dengan luas sekitar 24.000 meter persegi. Salah satu toko IKEA terbesar di Asia Tenggara. Toko ini dilengkapi showroom 3 lantai, restoran IKEA Food, area bermain Smelland, dan planning studio. Kedua, IKEA Sentul City di Kabupaten Bogor dibuka tahun 2021 untuk menjangkau konsumen kawasan selatan Jabodetabek. Ketiga, IKEA Bali juga dibuka 2021. Toko ini memiliki segmentasi konsumen yang paling unik, campuran warga lokal, ekspatriat, dan pelaku bisnis. Sebagai franchise, unit lokal seperti IKEA harus menjalankan standar inter-IKEA Group, seperti desain toko, standar pelayanan, katalog produk. Tapi franchise di Indonesia juga punya keleluasaan nyata dalam beberapa area penting, seperti penetapan harga yang disesuaikan dengan daya beli lokal, kampanye marketing dalam bahasa dan konteks Indonesia, serta beberapa adaptasi produk sesuai kebutuhan pasar setempat. Kontrol dilakukan melalui sistem audit dan compliance yang ketat, bukan melalui hierarki komando tradisional. IKEA memastikan bahwa fleksibilitas lokal tidak pernah mengorbankan konsistensi brand yang akan menjadi kekuatan utama mereka. Tantangan terbesar yang dihadapi setiap perusahaan multinasional ialah seberapa jauh standar global dipertahankan dan seberapa dalam adaptasi lokal dilakukan. Terlalu global dan kamu beresiko menjual produk yang tidak relevan dengan kebutuhan nyata konsumen lokal. Terlalu lokal dan kamu kehilangan efisiensi skala besar yang menjadi keunggulan utama perusahaan multinasional. Menyeimbangkan keduanya adalah seni yang sangat sulit.
Pendekatan IKEA dalam menjawab dilema ini disebut strategi transnasional, mempertahankan standar brand, kualitas produk, dan identitas visual yang konsisten di seluruh dunia, tetapi secara bersamaan memberikan ruang yang bermakna bagi adaptasi lokal. Sekitar 80% produk IKEA dijual secara identik di seluruh dunia, seperti lemari, sofa, rak buku, meja, bisa kamu temukan di toko IKEA Stockholm maupun IKEA Jakarta dengan desain dan spesifikasi yang persis sama. Standarisasi ini adalah kunci efisiensi produksi dan supply chain IKEA. Sisanya 20% di Asia termasuk Indonesia, rata-rata hunian jauh lebih kecil dari Eropa, sehingga solusi penyimpanan vertikal, furniture, multifungsi, dan produk yang memaksimalkan ruang terbatas mendapat porsi lebih besar. IKEA sendiri berambisi mempertahankan posisi sebagai merek furnitur paling terjangkau di setiap pasar. Tetapi terjangkau adalah konsep relatif, dan ini menjadi tantangan nyata di pasar berkembang seperti Indonesia. Karena sebagian besar produk harus diimpor, bea cukai masuk dan pajak impor langsung berpengaruh pada harga akhir. Di Indonesia, beberapa produk IKEA bahkan lebih mahal dibanding alternatif lokal dengan kualitas sebanding. IKEA Indonesia berupaya menekan selisih ini melalui optimasi logistik dan jaringan distribusi DFI Retail Group. Dalam hal komunikasi pemasaran, IKEA Indonesia menjalankan kampanye yang sepenuhnya menggunakan bahasa Indonesia, menampilkan visual yang mempresentasikan kehidupan keluarga Indonesia, dan menonjolkan solusi untuk masalah spesifik yang relevan, seperti hunian mungil, apartemen studio, atau kamar kos yang perlu dimaksimalkan fungsinya. Adaptasi lokal yang paling langsung dirasakan yaitu restoran IKEA Indonesia. Swedish meatball yang ikonik tetap ada, tetapi seluruh produk makanan dan minuman telah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI. Ini merupakan penyesuaian yang krusial menentukan apakah jutaan konsumen muslim di Indonesia akan merasa nyaman di toko IKEA. Kunci harga rendah IKEA adalah supply chain global yang sangat efisien, dan untuk ekspansi IKEA menggunakan sistem franchise yang cerdas. Saat ini ada lebih dari 10 franchise aktif yang mengoperasikan toko IKEA di berbagai belahan dunia. Di setiap franchise harus membayar royalti kepada Inter IKEA Group sebesar sekitar 3% dari total pendapatan penjualan mereka. Sebagai imbalannya, franchise mendapatkan hak eksklusif atas brand IKEA di wilayah mereka, akses ke seluruh koleksi produk yang diperbarui setiap tahun, panduan operasional yang sangat detail, serta dukungan teknis dari tim Inter IKEA Group untuk memastikan standar global terjaga. Sebagai contoh franchise terbesar, Al-Futtaim Group yang mengoperasikan IKEA di 8 negara Timur Tengah, dan PT Hero Supermarket TBK di Indonesia. Rantai pasokan IKEA adalah salah satu yang paling kompleks dan teroptimasi di industri retail global. Proses dimulai dari IKEA of Sweden di Älmhult, di mana tim desainer merancang produk baru dengan prinsip democratic design. Yang membedakan IKEA ialah harga target ditentukan terlebih dahulu, baru desain dikerjakan mundur dari sana, bukan sebaliknya. Ini memaksa tim desain untuk selalu kreatif dalam efisiensi material dan proses produksi. Setelah disetujui, produk diproduksi oleh jaringan lebih dari 1.800 pemasok di lebih dari 50 negara. Salah satunya ialah Tiongkok, dengan kontributor terbesar sekitar 24% dari volume penggadaian global. Disusul Polandia 18%, lalu Italia, Swedia, dan Jerman. Produk dikirim ke distribution center regional yang tersebar di seluruh dunia sebelum akhirnya sampai ke toko-toko IKEA di setiap negara. Dan flat pack, ini adalah keunggulan kompetitif yang luar biasa.
Dengan kemasan datar, satu kontainer bisa muat lebih banyak unit furnitur dibanding produk yang sudah dirakit. Efisiensi ini secara langsung menurunkan biaya logistik secara signifikan, dan penghematan itu diterjemahkan menjadi harga yang lebih murah bagi konsumen. Dalam konteks Indonesia, tantangan logistik IKEA memiliki dimensi yang unik. Indonesia ialah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau, dan meskipun infrastruktur logistiknya terus berkembang pesat, biaya distribusi antar pulau masih jauh lebih tinggi dibanding negara-negara dengan geografi yang lebih kompak. IKEA Indonesia sebagian besar mengimpor produknya dari distribution center regional yang berlokasi di Singapura. Dari sana, produk dikirim melalui jalur laut ke Pelabuhan Tanjung Priok untuk Jawa dan Pelabuhan Benoa untuk Bali, kemudian didistribusikan ke toko dan untuk pemenuhan pesanan online. Untuk memastikan rantai pasokan tidak putus ketika terjadi gangguan, IKEA menerapkan strategi yang disebut dual sourcing. Artinya, untuk setiap komponen utama produk, selalu ada minimal 2 pemasok yang berbeda dan umumnya berada di lokasi geografis yang berbeda. Jika satu pemasok terganggu karena bencana alam, lockdown, atau krisis lainnya, maka pemasok kedua bisa langsung mengambil alih. Menjadi perusahaan multinasional sebesar IKEA tentu tidak hadir tanpa tantangan yang nyata dan kompleks. Tantangan pertama berasal dari budaya, seperti di Jepang kehidupan di lantai, duduk, makan, bahkan tidur di atas tatami masih sangat umum, yang berarti kebutuhan terhadap sofa dan kursi jauh lebih rendah dari standar Eropa. Di negara-negara Arab, ruang tamu yang besar dan formal ialah prioritas utama. Di India, dapur adalah ruang sakral dengan kebutuhan yang sangat spesifik. Tantangan kedua, keberlanjutan IKEA menjual furnitur dengan volume yang luar biasa besar. Mereka telah menetapkan target ambisius pada tahun 2030. Seluruh produk akan menggunakan bahan yang dapat diperbaharui atau didaur ulang. Saat ini, lebih dari 900.000 panel surya telah terpasang di fasilitas-fasilitas IKEA di seluruh dunia. Tantangan ketiga ialah kompetisi di setiap negara yang dimasukinya. IKEA menghadapi pemain lokal yang memiliki keunggulan dalam hal pemahaman pasar, fleksibilitas harga, dan kecepatan respon. Di Indonesia, IKEA bersaing tidak hanya dengan merek furnitur lokal, tapi juga platform e-commerce yang membuka akses ke ribuan vendor furnitur dengan harga yang sangat kompetitif. Lalu tantangan keempat ialah regulasi. Di setiap yurisdiksi, IKEA harus menavigasi labirin yang berbeda, aturan kepemilikan asing, standar keselamatan produk yang berbeda-beda, kebijakan pajak impor yang berubah, hingga regulasi ketenaga kerjaan yang harus dipatuhi secara ketat. Ini ialah biaya tersembunyi dari ekspansi global yang tidak selalu terlihat dari luar. Setelah menelusuri seluruh lapisan struktur IKEA, mari kita ambil satu langkah mundur dan menganalisis mengapa struktur ini dipilih. Secara umum, perusahaan multinasional memilih salah satu dari 3 model. Model terpusat, semua keputusan dari kantor pusat global yang efisien tapi kaku. Model terdesentralisasi, tiap negara otonomi penuh, fleksibel tapi inkonsisten brand. Dan model transnasional, pilihan IKEA yang menggabungkan yang terbaik dari keduanya. Dalam model ini, Inter IKEA Group memegang kontrol ketat atas hal-hal yang tidak boleh berubah, seperti brand, desain produk, standar kualitas, sementara franchise lokal mendapat fleksibilitas nyata dalam harga marketing dan adaptasi produk. Kita telah melakukan perjalanan yang cukup panjang dan menarik. Mari kita rekap IKEA dimulai dari semangat sederhana seorang remaja 17 tahun di pedesaan Swedia yang percaya bahwa desain bagus seharusnya bisa dinikmati semua orang.
Struktur organisasi IKEA adalah piramida 4 lapis yang cerdas, melalui kantor pusat global, Inter IKEA Group, dan Inka Group yang menjaga brand dan standar, divisi regional menjembatani global dan lokal, cabang negara mengelola pasar nasional, dan unit lokal seperti IKEA Alam Sutera bersentuhan langsung dengan konsumen sehari-hari. IKEA berhasil menjual furnitur berkualitas di harga yang relatif terjangkau di lebih dari 460 toko di seluruh dunia. Pesan terpenting dari studi kasus ini ialah bahwa keberhasilan perusahaan multinasional tidak ditentukan oleh seberapa besar ukurannya, tetapi oleh kemampuannya menyeimbangkan standar global dengan fleksibilitas lokal. Standar global memberikan kekuatan, identitas, dan efisiensi, sementara fleksibilitas lokal memberikan relevansi dan kedekatan dengan pasar. Inilah yang dilakukan oleh IKEA. Prinsip ini berlaku bagi bisnis manapun yang ingin berkembang melampaui batas geografis, karena ekspansi bukan hanya soal hadir di banyak tempat, tetapi tentang mampu dipahami dan diterima di setiap tempat.